Saya Harai Samunte, tetapi tentang Harai tidak sedikit orang bertanya-tanya mungkin. Dan tidak sedikit juga yang mengatakan saya gila. Harai itu gila. Itu bahkan terdengar di telinga saya, tetapi lagi-lagi saya dikatakan gila, tapi mereka suka ketemu saya. Sepertinya mereka merindukan saya. Jadi aneh juga orang merindukan orang gila. Banyak orang mengatakan aku gila, memilih jalan hidup seperti ini. Tapi aku tidak peduli itu, karena aku yakin jalan hidup dan pilihan hidup yang dilalui setiap anak manusia, itulah jalan hidupnya. Dan semua itu sudah menjadi kuasa Tuhan. Tak seorang pun bisa luput dan menghindar dari ketentuan yang sudah menjadi kehendak Tuhan. Yakin bahwa jalan hidup kita sudah ditakdirkan seperti ini. Hanya kita menjalaninya dengan diiringi doa serta harapan kepadanya. Saya dulu sebagai kontraktor, saya tinggal di Jakarta sebelum ke sini. Ketika saya menjadi kontraktor pun saya memang sering pergi ke hutan. Seperti Gunung Halimun Salak, Taman Nasional di salah satu Taman Nasional di Bogor. Justru saya bawa keluarga saya ke sana. Kegiatan-kegiatan di Jakarta menurut saya pada akhirnya membosankan saya sendiri. Karena polusi udara, begitu banyaknya kendaraan. Saya sebagai orang desa tidak nyaman untuk tinggal di sana. Artinya hidup ini tidak hanya mengejar untuk materi saja. Saya selalu merindukan hutan, merindukan keanekaragaman hayati di Pulau Sumatera. Ketika di Jakarta saya melihat beberapa berita yang sangat memprihatinkan, seperti terbunuhnya harimau Sumatera, banyaknya perburuan terhadap spesies langka, banyaknya illegal lodging di beberapa tempat. Ini yang menjadi cambuk bagi saya untuk terpanggil. Saya sepertinya harus kembali ke Sumatera dan harus membantu melestarikan hutan, juga melindungi spesies-spesies semampu saya. Hadabuan Hill merupakan hamparan hutan alam yang luasnya mencapai 200.000 hektar. Dikelilingi 6 kabupaten, yakni Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Kabupaten Toba. Kata Hadabuan Hill diambil dari bahasa Batak, yaitu Madabu yang mengandung arti jatuh. Di mana di dalam menjalani aktivitasnya pertama kali, mendaki bukit di lokasi ini, Harai pernah jatuh. Kalau yang paling mengesankan namanya hidup di alam, apalagi saya suka berpetualang. Sampai menjelajahi hutan tembus ke beberapa daerah. Terkadang karena perlengkapan yang kurang, karena perbekalan yang kurang, saat perut lapar, saat tidak ketemu aliran sungai. Belum lagi kalau kita terjebak di jurang. Untuk naik pun tidak mampu, untuk meneruskan ke bawah pun tidak mampu. Ini jelas tim itu menangis-menangis dan berdoa itu ya. Dari peristiwa jatuh itu, Harai menyematkan hutan ini dengan sebutan Hadabuan Hill. Dan sebutan ini sudah dipatenkan di Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Bapak, apa mana Bapak? Nengok jirat. Nengok jirat? Iya. Bapak masih jirat babi ya? Sekarang jirat babi Jirat ya? babi. Kalau terkena satwa lain selain babi hutan, tolong Bapak kasih tahu kami. Oke. Sama satu hal Pak, Siap. Bapak tolong jangan pasang jerat dari kabel seling. Iya. Karena kalau kena beruang, kena Iya. harimau, itu nggak bisa lepas dia. Enggak, nilon. Nilon Bapak pasang? Nilon. Ada berapa banyak jerat Bapak? Agak pala 50 biji aja. 50 biji, ya. Ya, itulah intinya Bapak kasih tahu kami kalau ada yang Oke. kena jerat selain dari babi hutan. Suka duka sebagai aktivis lingkungan atau yang peduli dengan lingkungan, itu memang banyak. Banyak juga orang tidak senang, ya jelas. Para pemburu tidak senang. Juga pelaku-pelaku kegiatan illegal lodging juga tidak senang dengan saya. Menganggap saya mungkin sebagai musuh. Nah begitu juga banyak beberapa persero perusahaan yang notabene juga menghancurkan alam. Jelas mereka tidak suka dengan saya. Itu sebagai tantangan tersendiri buat saya. Karena
Saya tidak menganggap siapapun untuk menjadi musuh. Yang saya lakukan adalah melestarikan alam untuk kelangsungan hidup manusia. Tetapi mereka mungkin berpendapat lain terhadap saya. Untuk masuk ke lokasi hutan menuju campground tempat Harai beristirahat, harus melintasi dusun yang berada paling ujung. Dengan berjalan kaki atau trekking ditempuh selama 2 jam. Hadabuan Hill ini juga berada dalam 2 kesatuan pengelolaan hutan KPH, yaitu KPH 5 Aik Kanopan dan KPH 6 Balige di bawah pengawasan Kementerian Kehutanan. Hamparan hutan alami Hadabuan Hill memiliki beberapa bukit dengan ketinggian yang bervariasi, serta beberapa aliran sungai dengan kedalaman yang juga berbeda-beda. Hutan Hadabuan Hill ini juga menyimpan sekitar 20 ekor harimau Sumatera dan hewan-hewan endemik yang tidak dimiliki hutan-hutan di daerah lain. Selain itu, di lokasi hutan ini juga ditemukan pohon-pohon langka seperti gaharu, jati, meranti, bajaka, dan pasak bumi. Saya nilai sih memang ini harus dilakukan. Dan harus banyak orang yang lebih peduli. Dan melestarikan alam itu juga menjanjikan, artinya bisa untuk bertahan hidup. Tidak hanya harus bekerja di perusahaan atau harus berusaha di kota. Bermula dari mengagumi dan menyenangi terhadap sesuatu, maka tumbuh rasa di dalam diri menjadi menyayangi, dan seiring waktu timbul rasa memiliki terhadap sesuatu yang dikagumi. Inilah bentuk perjalanan hidup Harai yang dilaluinya selama ini. Meski penuh dengan berbagai rintangan, namun Harai bahagia bisa menyayangi dan mendekati flora dan fauna yang ada di Hadabuan Hill ini. Sejak 2012, Harai benar-benar konsen menjaga kelestarian Hadabuan Hill. Bersama masyarakat, bahu-membahu menyingkirkan dan mengusir kelompok illegal lodging yang dahulunya kerap terjadi di hutan ini. Untuk bisa mengenal lebih dekat lagi terhadap fauna di Hadabuan Hill ini, Harai juga berupaya belajar dan terus belajar untuk mengenali sifat yang dimiliki masing-masing hewan liar yang ada. Untuk mengenal perilaku-perilaku satwa memang hal yang sulit. Tidak cukup hanya membaca literatur di media, tidak cukup hanya membaca buku-buku, tidak cukup hanya bertanya kepada orang, bertanya kepada akademisi, tetapi kita harus langsung belajar di alam bagaimana perilaku sesungguhnya. Karena belajar tadi terhadap literatur dan tulisan-tulisan lain itu sangatlah terbatas. Jadi kalau dikatakan lamanya saya untuk belajar tentang itu, sampai sekarang pun saya masih belajar. Dari usia dini saya sudah belajar. Tetapi sampai sekarang pun saya masih harus terus belajar. Jadi kalau dikatakan lamanya, mungkin sampai akhir hidup saya masih terus akan belajar.
Banyak yang mengatakan ada fauna yang buas begitu. Maksudnya itu mamalia lah, satwa yang buas. Kurang juga sependapat dengan kata-kata buas. Artinya buas pastilah jauh lebih buas manusia. Jadi kalau di sini ada karnivor besar yang sering dikatakan buas, yaitu harimau Sumatera. Kalaupun ada macan dahan, ada katopuma, golden cat yang disebut kucing emas. Menurut saya juga tidak buas. Ada ular sanca, itu nggak ada yang buas. Ketika kita mengerti perilakunya. Saya untuk menjadi korban satwa liar belum pernah memang terjadi. Karena saya betul-betul mempelajari perilakunya. Tetapi hampir-hampir menjadi korban dari keganasan alam liar Sumatera, yaitu sering. Contohnya terjatuh ke jurang, terluka, dan sebagainya. Nah itu memang sering terjadi. Tapi itu sudah resiko, namanya sebagai penjelajah, sebagai kita pencinta alam, sebagai kita pelindung alam. Banyak orang mengatakan sebagai aktivis. Ya itu memang resiko, ya kita harus sanggup menghadapinya. Harai sangat memahami situasi hewan-hewan itu, dan ia sangat berhati-hati sekali melayani mereka, dan masing-masing memiliki teknik sendiri. Berbagai cara dilakukan Harai untuk memberikan perhatian kepada satwa-satwa liar yang berada di Hadabuan Hill, sesuai dengan jenis satwa yang ada. Keberanian dan kesendirian Harai hidup di tengah hutan. Ia bayar mahal dengan jauh dari keluarga, istri, dan anaknya. Sebutan aktivis lingkungan yang disematkan kepadanya membuat Harai tidak mau ambil pusing, bahkan tidak peduli akan hal itu. Aktivitas Harai tidaklah semudah yang diucapkan dan sepintas dilihat dengan mata. Tapi banyak hal yang menjadi tantangan baginya. Di saat ia harus berperan melindungi satwa dan membawa masyarakat, terkhusus para kader aktivis lainnya yang ingin kenal lebih dekat terhadap fauna yang ada. Harai juga kerap memberikan edukasi kepada calon-calon aktivis muda, pecinta, dan pelestari alam. Besok kita kegiatannya ngecek kamera kita dulu ya. Kita ngecek kamera, terus kita coba cari barangkali ada yang pasang jerat. Iya. Ya ini memang risikonya itu. Karena banyak satwa di sini yang kita jaga, banyak juga orang tertarik untuk menangkapnya. Nah kalau jerat yang suka dipasang seperti pemburu itu, mereka nangkap kijang, kambing hutan, seperti yang tadi alasannya kan jerat babi itu tadi alasannya yang kita ketemu. Tapi kemudian mereka semakin ke dalam, semakin ke hutan. Alasannya kalau babi itu naik ke hutan gitu. Padahal kadang-kadang sengaja mereka itu mau nangkap kijang karena nilai jualnya yang tinggi. Yang khusus berburu harimau, kita sudah sekian tahun lah ya, dari 2013 udah nggak ada ketemu jerat. Pakai seling? Iya, yang khusus memburu harimau. Tapi ya kembali kepada kita, kalau kita lemah juga, jarang monitoring ke hutan ini, ya pasti mereka juga masuk lagi. Karena mereka tahu kita nggak pernah masuk lagi. Iya, kita nggak pernah masuk lagi. Ada cara tersendiri. Kalau nggak terlihat lagi di kamera trap, kadang-kadang kita khawatir kan, apakah dia sudah mati, apakah dia sudah kena jerat, atau dia mati secara alami. Pastinya kita penasaran, karena selama setahun kamera trap nggak dapat video, nggak dapat foto, nggak dapat gambar gitu. Saya ada jasa, saya bawa bambu yang selama ini juga saya nggak kasih tahu kamu. Nah, bambu seperti ini fluid bambu. Mudah saja sebetulnya cara membuatnya. Tapi ini bisa kita gunakan untuk memanggil.
cara menggunakannya malam. Lagi-lagi mental kamu sudah siap apa belum. Nah kalau sudah siap, nanti kita bisa panggil dengan cara ini. Praktek. Iya, dia akan datang mendekatin kita. Kadang dari jauh dia sudah mengaum, menyahut dengan suara panggilan ini. Jadi kalau saya katakan ini khusus memanggil, enggak juga. Tapi ini kan dari dulu, dari sudah bergenerasi dari almarhum. Orang tua sudah memberitahu cara seperti ini. Harimau akan datang. Tapi hanya pada malam hari. Ini terdengar sampai ke bukit-bukit lain. Bukan daerah sini saja. Bukan daerah sini saja. Ini kalau malam terdengar. Ini kan suaranya nyaring. Awal mulai saya lihat di grup Labuan Batu di Facebook ya kan. Saya lihat postingan Hadabuan Hill itu tulang hara itu yang ngepost. Perlombaan kegiatannya perlombaan fotografer. Nah, mulailah ikut sama dia main-main. Lama-lama belajar masuk hutan sama orang Situlang, berkegiatan di hutan di Hadabuan Hill. Terkadang kan manusia itu ada yang rasa penasaran aja, setelah dirasain dia ternyata nggak cocok sama dia. Dan banyak juga sih, kebanyakan itu yang betul-betul mau melestarikan alam. Kegiatannya banyak, seperti menanam pohon, mengecek kamera, menjaga satwa-satwa di sini lah yang jelasnya. Termasuk saya juga hobi sama binatang-binatang itu untuk melestarikannya. Apa salahnya kita ikut kan untuk melestarikan satwa ataupun alam di hutan ini kan? Ya udah, hutan ini saya anggap rumah sendiri. Bahkan lebih nyaman di hutan ini tidur daripada di rumah. Kita bangun pagi banyak kicauan burung, bunyi-bunyi hewan lain. Kita cari tempat yang pas kita pasang kamera aja. Kata-kata bijak sering disematkan kepada Harai yang kerap beraktivitas di hutan tanpa memperoleh imbalan dari pihak manapun. Ini perlu juga kita pasang ini kamera, karena Namun, ini ya, Harai tetap berjalan di garis ketentuan hidupnya, bekas-bekas. menyayangi dan memberi perhatian kepada sesama makhluk hidup meski berbeda jenis. Ini tadi kamera udah disetting kan? Udah. Hadapnya ke sana ya. Nah, coba, Jun. Dekat situ, Jun. Ketidaknyamanan Harai terhadap pengerusakan hutan membuat ia terus-terusan berimajinasi bagaimana agar Hadabuan Hill ini dapat menjadi hutan yang terjaga dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Lewat dari sini ke sana kan? Ya, kalau masyarakat menilai Bung Harai ini adalah orang yang peduli terhadap lingkungan. Tapi kalau bagi saya pribadi, Harai ini termasuk manusia langka. Kenapa? Karena Harai ini orang yang mungkin dulunya kegiatan hidupnya mapan, tapi dia lebih peduli terhadap kepentingan masa depan binatang-binatang langka. Dan beliau adalah orang yang berdiri di garis depan untuk bisa melindungi keserakahan atau mungkin kejahatan-kejahatan yang mungkin akan membahayakan kelangsungan hidup binatang-binatang langka ini. Di samping Bung Harai ini adalah orang yang hidup matinya sudah bersama hutan dan alam liar, tentu dukungan yang masyarakat lah khususnya, ya tentu dengan tidak merusak hutan saja, itu bagian dari sudah mendukung Bung Harai. Tapi kalau kita memberikan dukungan penuh, baik doa, baik material maupun yang lain-lain, ya mudah-mudahan kesadaran kita semakin tinggi selaku masyarakat, bagaimana kemudian hutan ini bisa keberlangsungan kehidupan itu, baik di hutan, ekosistemnya, hayatinya. Ya. Gitu. Itu yang harus disadarkan kepada masyarakat, betapa pentingnya ini. Tadi abang yang bawa laptop ya? Iya. Keberadaan Harai secara perlahan telah mampu membuka mata hati masyarakat setempat, sembari melihat apa yang dilakukannya dalam menjaga kelestarian hutan ini. Kita cek di sini langsung kan? Iya. Besarnya cita-cita dan keinginan menjadikan lokasi ini bermanfaat bagi orang banyak. Harai berharap dan menghimbau kepada semua lapisan masyarakat, siapapun dia, untuk sama-sama menjaga kelestarian hutan ini. Nah, wow, ini, wah benar-benar ini. Nah, ini jagoannya, ini raja hutan di sini.
Top predator, dia masih ada, dia masih ada. Banyak yang mengatakan justru juga terjadi konflik. Selalu yang disalahkan itu satwa. Seperti konflik harimau Sumatera, satwa turun ke pemukiman itu dianggap mengganggu warga. Kemudian harimau ditangkap, dikurung di kebun binatang. Saya jelas tidak sependapat untuk itu. Sebetulnya tetaplah manusialah yang mengganggu satwa. Manusia yang datang ke hutan, merambah hutan sebagai rumahnya, ya jelas dia turun ke pemukiman. Mungkin saja turun ke pemukiman adalah aksi protes. Tetapi yang dilakukan oleh pemangku-pemangku kebijakan dengan menangkap spesies itu dianggap menyelesaikan konflik. Sehingga dia berakhir hidup di penjara tanpa pengadilan, tanpa vonis. Seumur hidupnya menjadi tontonan di kebun binatang. Ini menurut saya hal yang tidak adil. Sehingga sudah kita berhentilah. Sebetulnya manusialah yang rakus. Manusialah yang mengganggu satwa-satwa yang ada di hutan. Bukanlah satwa yang mengganggu manusia. Ya saya himbau. Mungkin tidak hanya kepada masyarakat, kepada siapa saja yang mendengar apa yang saya sampaikan ini. Saya himbau, marilah kita bisa hidup berdampingan. Marilah kita menjaga atau melestarikan khususnya harimau Sumatera. Karena harimau ini betul-betul meminta pertolongan, krisis terancam punah, rumahnya semakin hancur, hutan-hutan semakin menyempit. Bahkan Taman Nasional pun sudah dijadikan menjadi alih fungsi, menjadi lahan pertanian. Karena tidak mungkin manusia hidup tanpa adanya binatang-binatang di muka bumi. Dan bumi tercipta tidaklah hanya untuk manusia, tetapi juga untuk semua makhluk yang ada di bumi. Baik, kami segera ke sana sama Junedi. Ada jarak? Ada jarak? Di atas, katanya di Kemkor. Coba kita lihat kok. Ini nggak bisa dibiarin. Iya. Nanda, Ini gimana? tulang ini Gimana ya? jaraknya? Masih aktif pula ini tulang. Oh, ini jeratnya ya? Iya. Wah, ini sepertinya jerat kijang ini. Udah kita nonaktifin aja jerat ini. Coba kita tes. Coba ambil kayu. Seperti apa ini? Ini kelihatannya jerat kijang. Awas, hati-hati. Wah, kan coba seperti inilah. Iya. Kalau kena, seperti inilah kalau kena binatangnya. Gimana nggak bahaya nih? Jadi kita bongkar ini. Menyikapi hidup dan posisi kita berada, maka yang perlu diperhatikan bukan tentang di mana posisi kita berdiri, tetapi bagaimana cara kita berdiri. Karena hidup bukan hanya melihat dari tentang apa yang kita dapatkan dan miliki, tapi tentang bagaimana kita memberi dan menjadi sesuatu bagi orang lain.